Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi ila tariqil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 agama rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran fikih di semester genap. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang ilmu mawaris atau terkenal juga dengan istilah ilmu faraid. Langsung saja agar menyingkat waktu, kita akan membahas dari bagian awal karena ini masih tahapan untuk pertama tentang ilmu mawaris. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas tapi kita mengalir saja karena di kelas 12 ini materi sudah pernah dibahas. Mengulang saja sekilas bahwa pengertian dari ilmu mawaris dari segi bahasa, dari kata mawarith merupakan bentuk jamak dari kata mirathun yang artinya adalah yang diwariskan. Secara istilah berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Kata faraid dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridotun yang berarti ketentuan atau bagian atau ukuran. Kalian perlu mengetahui ada beberapa istilah dalam ilmu mawaris. Di antaranya waris adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Kemudian muwaris, orang yang mewarisi harta peninggalannya atau orang yang meninggal dunia. Yang ketiga al-irs, artinya adalah harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah atau tajhiz al-janazah. Misalnya pelunasan utang, terus pelaksanaan wasiat, kemudian kebutuhan perawatan jenazah yang lain. Yang berikutnya warosah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Sudah dibagikan kepada ahli waris, sudah diterima oleh ahli waris, maka disebut warosah. Yang terakhir tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat, dan lain sebagainya. Artinya ketika akan membagi harta warisan harus diperhatikan terlebih dahulu kewajiban yang harus dipenuhi, tanggungan yang harus dipenuhi oleh jenazah atau almarhum. Nah, sebelum harta itu dikurangi untuk tanggungan-tanggungan almarhum, itu namanya adalah tirkah atau harta peninggalan. Selanjutnya anak-anakku, hukum mempelajari warisan adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Ketika di suatu daerah belum ada yang menguasai ilmu mawaris, maka seluruh umat Islam di daerah tersebut terkena dosa karena hukumnya fardu kifayah. Maka ketika kalian nanti mewakili di wilayah desa kalian misalnya yang menguasai ilmu mawaris atau minimal pernah mempelajari ilmu mawaris, maka secara tidak langsung kalian sudah menggugurkan seluruh kewajiban seluruh umat Islam di wilayah desa kalian. Nah, ini belajar tapi juga beribadah karena otomatis menyelamatkan seluruh umat Islam di wilayah kalian yang belum ada yang belajar ilmu mawaris. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'an wa 'allamahu wa 'allamuhun nas wa ta'allumul faraid wa 'allamuhan nas fa inni amru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yu'siku ay yakhtalifa ithnani fil faridati fala yajidani ahadan yukhbirhuma. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena aku adalah orang yang bakal terenggut mati sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang
pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Daruqutni. Jadi ini setelah Kanjeng Nabi dawuh agar mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, kalimat berikutnya, pelajarilah ilmu mawaris dan ajarkanlah kepada orang lain. Berarti ini sangat penting sekali mempelajari ilmu mawaris, bahkan setelah perintah mempelajari Al-Quran saja disebutkan untuk mempelajari ilmu mawaris. Hukum membagi harta warisan. Rasulullah memerintahkan agar kita membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis Rasulullah, aqsamul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah atau Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, insyaallah sahih. Sumber hukum mawaris. Sumber hukum ilmu mawaris adalah Quran dan hadis. Adapun sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya surah An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Ini tentang pembagian warisan sudah disebutkan di Al-Quran. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi yang pertama perlu diketahui bahwa yang berhak mendapat warisan tidak hanya satu jenis saja, satu jenis gender atau kelamin saja. Jadi di Al-Quran menyebutkan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama-sama memperoleh warisan. Tapi tentang berapa bagiannya Allah sudah menuliskan di Al-Quran, sudah membuat ketentuan, maka disebut mafruḍo, yang telah ditetapkan. Mafruḍo atau ini faraid, ketetapan ini adalah ilmu tentang ketentuan, ketetapan bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menjawab bahwa Islam tidak membedakan jenis kelamin. Dulu pada masa jahiliyah wanita tidak berhak mendapat warisan. Bahkan malah wanita itu menjadi bagian dari barang yang diwariskan atau dari harta yang diwariskan kepada ahli waris. Nah, ini Al-Quran, Islam melalui Al-Quran sudah merubah tradisi jahiliyah yang membedakan, memposisikan kaum wanita di bawah kaum laki-laki. Sekarang kedudukannya sama, hanya ketentuan bagiannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ilmu mawaris. Nabi Muhammad SAW menganggap sangat penting ilmu mawaris ini dan mengkhawatirkan kalau ilmu ini tidak akan dipelajari lagi atau akan terlupakan. Ini disampaikan oleh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul fara'idha wa 'allamuha fa innaha niqful ilmi wa huwa yunsa wa huwa yunsa huwa awwalu syai'in yurfa'u min ummati. Nah, ini syai'innya, aslinya ada titiknya aslinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya ilmu faraid adalah separuh ilmu agama dan ia akan dilupakan oleh manusia dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari umatku. Dan merupakan ilmu bahwa awalu syai'in yurfa'u. Nah, ini Rasulullah di hadis ini sudah mengisyaratkan kekhawatirannya kalau ilmu mawaris akan dilupakan, dan ini sudah bisa kita lihat sebagian besar masyarakat di berbagai tempat itu membagi warisan tidak menggunakan ketentuan ilmu faraid
atau ketentuan Al-Quran, tapi menggunakan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Maka ini menjadi tugas kalian selaku generasi muslim untuk menguasai ilmu mamaris dan sebisa mungkin mengimplementasikannya. Anak-anakku, kita lanjutkan sebab-sebab mewarisi. Ada 4 sebab dalam Islam, dalam hukum Islam. Yang pertama sebab nasab atau hubungan keluarga. Yang kedua sebab pernikahan yang sah. Yang ketiga sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Dan yang terakhir sebab kesamaan agama. Nah, ini yang paling penting yang kalian ingat-ingat, yang 2 itu, sebab nasab dan sebab pernikahan. Nanti misalkan ibu, bapak, ya kan, nasab, anak, cucu dan seterusnya ke bawah nasab. Itu bagiannya nanti berapa. Kemudian yang sebab pernikahan ya wabil khusus suami kalau yang meninggal istri, dan yang berikutnya ya istri yang mendapat warisan jika yang meninggal suami. Hanya itu saja. Karena mertua, kemudian anak tiri dan sebagainya yang punya hubungan kekeluargaan sebab pernikahan itu tidak berhak mendapat warisan, hanya suami atau istri. Kemudian yang menghalangi waris mewarisi adalah pembunuhan, walaupun nasab ada hubungan nasab, misalnya anak atau bapak, tapi dia yang membunuh almarhum, maka dia terhalangi untuk mendapat warisan. Yang kedua budak, walaupun sudah mengabdi bertahun-tahun kepada sang majikan, kalau majikan meninggal budak tidak berhak mendapat warisan. Yang ketiga orang murtad, sudah pindah agama, keluar dari Islam, walaupun dia nasab, dalam ketentuan hukum Islam dia tidak berhak mendapat warisan. Tapi kalau dalam hukum negara masih berhak. Nah, ini maka memang naudzubillahi min dzalik, sebisa mungkin kita, keluarga kita, anak cucu kita tidak tidak pernah melakukan ini ya, kemurtadan. Senantiasa dijaga, dilindungi keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah perbedaan agama. Ini hampir sama dengan yang nomor 3, tapi kalau ini maksudnya sudah kadung beda agama, maka tidak berhak saling waris mewarisi. Anak-anakku, ini nanti untuk klasifikasi ahli waris ya, kita bahas halaman 10 ya, halaman 10 kita bahas di video berikutnya ya, karena ini sudah agak lama. Nanti kalian ketika download atau menyimak di link yang akan saya bagikan enggak kelamaan. Nah, mungkin ini mengingat durasi yang sudah agak panjang, maka sementara cukup, nanti saya lanjutkan dengan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar, tetap semangat dalam menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, dan senantiasa berbuat baik kepada orang tua kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.